warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari kelas 11 IPS 2 ingin menjelaskan mengenai mitigasi bencana campak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hanifal Farizi. Nama saya Muhammad Wisnu Ardiansa. Nama saya Abi Baidillah. Pengertian campak. Campak atau measles adalah penyakit akibat infeksi virus yang ditandai dengan demam, sakit tenggorokan, raum di seluruh tubuh. Infeksi campak berawal dari seluruh pernapasan yang kemudian menular melalui percikan air liur. Gejala awal campak adalah sakit tenggorokan, mata berair dan kemerahan, dan bintik-bintik putih di dalam mulut. Raum yang muncul mulanya berupa bintik-bintik merah kecil, kemudian menyatu hingga ukuran tampak lebih besar. Umumnya penderitaan campak dengan daya tahan tubuh yang baik bisa sembuh tanpa pengobatan, namun bisa penderita yang memiliki daya tahan tubuh rendah atau mengalami malnutrisi. Campak bisa menimbulkan komplikasi serius seperti dehidrasi akibat diare dan muntah. 2. Infeksi telinga. 3. Radang paru-paru. 4. Radang otak. 5. Buta. Selanjutnya, komplikasi campak yang berat tersebut juga lebih sering terjadi pada anak usia di bawah 5 tahun. Jika diderita ibu hamil, campak dapat menimbulkan komplikasi kehamilan seperti bayi lahir prematur hingga mengalami dalam kandungannya. Selanjutnya ada penyebab gejala campak. Campak disebabkan oleh infeksi virus dari famili Paramyxovirus. Virus ini menular melalui percikan air liur saat penderitanya bersin, batuk, atau berbicara. Penularan virus ini juga dapat terjadi ketika seseorang menyentuh hidung atau mulut setelah memegang permukaan benda yang terkena percikan liur. Beberapa kondisi yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena campak adalah belum menerima vaksin campak atau vaksin MMR, atau tinggal bersama maupun merawat seseorang yang terkena campak. Umumnya, gejala campak akan muncul 10-14 hari setelah seseorang tertular virus penyebab penyakit ini. Awalnya, campak dapat menimbulkan gejala berupa demam, pilek, pegal linu, lemas, hidung tersumbat, diare. Setelah itu, ruam muncul mulai dari wajah dan leher, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Ruam tersebut awalnya kecil seperti biang keringat, kemudian menjadi satu dan membentuk ruam lebih besar. Selanjutnya ada risiko campak bagi balita. Faktor yang terbukti merupakan faktor risiko terhadap kejadian campak pada balita, yaitu tidak diimunisasi campak, rumah tidak sehat, dan pengetahuan ibu kurang dengan probability event sebesar 92,8%. Faktor-faktor yang tidak terbukti sebagai faktor risiko terhadap kejadian campak pada balita yaitu gizi yang kurang, pemberian vitamin A yang kurang, tidak pernah menderita campak sebelumnya, ada riwayat kontak, lama diberi ASI kurang dari 2 tahun, umur ibu kurang dari 20 tahun, sosial ekonomi yang rendah, jumlah balita dalam rumah lebih dari 1 orang, dan pola asuh yang kurang. Yang terakhir itu ada pencegahan campak. Campak dapat sembuh dalam beberapa hari tanpa pengobatan. Namun untuk membantu meredakan gejala, penderita disarankan untuk melakukan upaya-upaya berikut ini. Yang pertama, banyak minum air putih. Yang kedua, minum obat-obat pereda demam seperti paracetamol atau ibuprofen. Yang ketiga, beristirahat yang cukup. Yang keempat, mengonsumsi suplemen vitamin A sesuai saran dokter. Campak dapat dicegah dengan pemberian vaksin campak dan dilanjutkan dengan vaksin MMR, yaitu vaksin gabungan untuk campak gondongan dan rubella. Pemberian vaksinasi tersebut harus sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh dokter. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.